Secara rutin, perusahaan di dalam setiap bulannya senantiasa harus membayar berbagai macam tagihan biaya. Di antaranya yaitu tagihan biaya listrik dan air, tagihan biaya bahan baku, tagihan biaya bahan pembantu, tagihan biaya gaji, dan lain sebagainya. Alokasi dana tersebut diharapkan akan dapat diterima kembali oleh perusahaan dari penjualan produk yang dihasilkan. Biaya tersebut senantiasa berputar secara rutin dalam setiap periodenya guna membiayai kegiatan operasional perusahaan. Biaya tersebut disebut dengan modal kerja. Para ahli telah mendefinisikan apa modal kerja itu. Dari definisi-definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa modal kerja adalah investasi dalam kas, surat berharga, piutang, persediaan, dikurangi dengan hutang lancar yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dalam setiap periodenya. Bambang Rianto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan membagi modal kerja menjadi 3 konsep dasar. Yang pertama adalah modal kerja kuantitatif atau yang kita sebut dengan modal kerja bruto. Yang kedua adalah modal kerja kualitatif atau modal kerja neto. Dan yang ketiga adalah modal kerja fungsional atau pendapatan. Konsep yang pertama adalah modal kerja kuantitatif. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang masuk dalam konsep modal kerja kuantitatif adalah seluruh rekening pada aktiva lancarnya. Sehingga jumlah modal kerjanya adalah sejumlah 275 juta rupiah. Konsep yang kedua adalah konsep kualitatif. Yang dimaksud dengan modal kerja kualitatif adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Sebagai ilustrasi, perhatikan contoh berikut, di mana jumlah aktiva lancarnya adalah sebesar 275 juta, sementara itu total hutang lancarnya adalah 160 juta rupiah. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep kualitatif adalah sebesar 115 juta rupiah. Konsep yang ketiga adalah modal kerja fungsional. Jenis modal kerja
pada konsep ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah modal kerja atau working capital. Yang kedua, modal kerja potensial atau potensial working capital. Dan yang ketiga, bukan modal kerja atau non-working capital. Pada konsep ini menitikberatkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan dari usaha pokoknya. Perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Konsep fungsional yang pertama adalah modal kerja. Yang masuk dalam konsep modal kerja adalah seluruh rekening dalam aktiva lancar kecuali efek. Sementara itu, piutang hanya dihitung sebesar selisih dari profit marginnya atau sebesar 65%. Ditambah dengan biaya penyusutan. Sehingga menurut konsep ini, total modal kerjanya adalah sebesar Rp256.600.000. Konsep fungsional yang kedua adalah modal kerja potensial. Yang masuk dalam konsep modal kerja potensial adalah efek ditambah dengan profit margin. Sehingga berdasarkan ilustrasi ini diperoleh modal kerja potensial sebesar Rp96.900.000. Konsep fungsional yang ketiga adalah non-working capital. Yang masuk dalam konsep non-working capital adalah seluruh aktiva tetap dikurangi dengan biaya penyusutan. Sehingga kita peroleh bukan modal kerja yaitu sebesar Rp96.500.000. Berdasarkan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, terdapat 3 kebijakan investasi modal kerja, yaitu kebijakan konservatif, kebijakan moderat, dan kebijakan agresif. Kebijakan konservatif di mana tingkat penentuan jumlah aktiva lancar cenderung tinggi, sehingga memiliki likuiditas yang tinggi pula, dan risiko kekurangan persediaan atau kehilangan kesempatan penjualan yang rendah. Tetapi hal ini berdampak pada tingkat profitabilitas yang rendah. Kebijakan agresif, di mana tingkat aktiva lancar yang dimiliki rata-rata cenderung rendah, sehingga memiliki profitabilitas yang tinggi, tetapi berakibat pada tingkat likuiditas yang rendah, serta risiko kekurangan persediaan atau kehilangan kesempatan penjualan yang tinggi. Kebijakan moderat merupakan alternatif yang tidak konservatif dan tidak agresif. Berkaitan dengan tingkat aktiva lancar yang dimiliki pada masing-masing alternatif kebijakan dapat dilihat pada grafik berikut. Terdapat 3 metode untuk menentukan jumlah kebutuhan modal kerja di masa mendatang.
Yang pertama, metode persentase penjualan. Yang kedua, metode perputaran aset. Dan yang ketiga, metode keterikatan dana. Untuk menjelaskan ketiga metode tersebut, perhatikan ilustrasi soal berikut. Berdasarkan neraca, dapat kita ketahui rekening dalam modal kerja yang pertama, kas sebesar Rp200.000, piutang sebesar Rp300.000, persediaan sebesar Rp500.000, sementara itu utang dagang sebesar Rp100.000, utang wesel Rp300.000. Sedangkan penjualan sebesar Rp15 juta. Metode yang pertama, metode persentase penjualan. Berdasarkan data tersebut, jika dikehendaki perusahaan merencanakan penjualan untuk periode mendatang sebesar Rp18 juta, maka kebutuhan modal kerja untuk tahun mendatang dapat dihitung dengan menggunakan formulasi aktiva lancar dibagi penjualan dikalikan dengan rencana penjualan, sehingga dapat kita peroleh kebutuhan modal kerja di masa mendatang yaitu sebesar Rp1.200.000. Metode yang kedua yaitu metode perputaran aset. Perhatikan neraca dan laporan laba rugi berikut. Untuk menentukan berapa kebutuhan modal kerja pada periode mendatang, ada dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu kita tentukan tingkat perputaran pada masing-masing rekening modal kerja. Selanjutnya, kita tentukan kebutuhan modal kerja pada masing-masing rekening modal kerja. Dan yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan modal kerja. Tahapan yang pertama yaitu menghitung tingkat perputaran masing-masing rekening modal kerja, di mana formulasi yang dapat kita gunakan penjualan dibagi dengan rekening masing-masing modal kerja, sehingga kita peroleh perputaran kas sebesar 75 kali, perputaran piutang sebesar 50 kali, perputaran persediaan sebesar 30 kali, perputaran utang dagang sebesar 150 kali, dan perputaran utang wesel sebesar 50 kali. Tahapan yang kedua yaitu menghitung kebutuhan modal kerja pada masing-masing rekening modal kerja, di mana formulasi yang dapat kita gunakan adalah kebutuhan rekening modal kerja sama dengan target penjualan dibagi dengan perputaran rekening modal kerja, sehingga akan kita peroleh kebutuhan kas periode mendatang sebesar Rp240.000, kebutuhan piutang sebesar Rp360.000, kebutuhan persediaan sebesar Rp600.000, kebutuhan hutang dagang sebesar Rp120.000, dan kebutuhan utang wesel sebesar Rp360.000. Sehingga kebutuhan modal kerja pada periode mendatang sebesar Rp720.000. Metode yang ketiga yaitu metode keterikatan dana. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keterikatan dana. Yang pertama adalah periode terikatnya modal kerja, yaitu jangka waktu yang diperlukan mulai kas
ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi. Amati perbedaan periode terikatnya modal kerja pada perusahaan dagang dan pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, periode terikatnya modal kerja relatif pendek, yaitu kas dibelikan barang dagangan, kemudian kita jual secara kredit, timbul piutang, dan ada pembayaran piutang, menjadilah kas. Untuk perusahaan manufaktur relatif agak panjang, kas kita belikan bahan baku, selanjutnya kita proses, kemudian menjadi barang jadi, baru kita jual dengan kredit, maka timbul piutang. Ada pelunasan piutang, maka akan menjadi kas kembali. Faktor yang kedua yaitu proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Merupakan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan baku, bahan penolong, pembayaran upah, pembayaran biaya pemasaran, dan pembayaran tunai lainnya. Untuk menjelaskan metode keterikatan dana, perhatikan ilustrasi soal berikut. Berdasarkan data tersebut, kita bisa memperoleh rata-rata kas sebesar Rp400 yang diperoleh dari kas pada tahun 2008 sebesar Rp375 ditambah kas pada tahun 2009 sebesar Rp425 dibagi dengan 2. Yang kedua yaitu rata-rata piutang sebesar Rp800 dan rata-rata persediaan sebesar Rp1.200. Untuk memperoleh berapa kebutuhan modal kerja di masa mendatang dengan menggunakan metode ini, yang pertama kita cari tingkat perputaran masing-masing rekening modal kerja. Yang pertama, perputaran kas, di mana kita peroleh sebanyak 90 kali. Yang kedua, perputaran piutang sebanyak 45 kali. Dan perputaran persediaan sebanyak 30 kali. Dari tingkat perputaran masing-masing rekening modal kerja, selanjutnya kita cari hari rata-rata pengumpulan piutang, di mana kas hari rata-rata pengumpulannya selama 4 hari, piutang 8 hari, persediaan 12 hari, sehingga total hari rata-rata pengumpulannya 24 hari. Selanjutnya, kita peroleh perputaran elemen modal kerja, yaitu sebanyak 15 kali yang diperoleh dari total hari dalam 1 tahun. Kita asumsikan 360 hari dibagi dengan total hari rata-rata pengumpulan 24. Akhirnya kita peroleh perputaran elemen modal kerja sebanyak 15 kali. Sehingga bila mana diestimasikan pada tahun 2010 PT Maju Mapan mampu menjual sebanyak 45 miliar, maka estimasi kebutuhan modal kerjanya yaitu sebesar 3 miliar rupiah. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like and subscribe. Saya sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.